asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Titik Mariati SPD selaku Kepala Sekolah TK Eka Putra dan Pengelola KB Tunas Bangsa. Yang terhormat Ibu Sulfani Safira Nabila MPSI selaku narasumber. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid TK Eka Putra dan KB Tunas Bangsa. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik serta hidayahnya kita semua dapat berkumpul di sini dalam acara parenting untuk bersama-sama menimba ilmu dalam kegiatan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Acara parenting kali ini mengusung tema yaitu urgensi keteladanan orang tua dan pola asuh generasi masa kini dengan narasumber Ibu Sulfani Safira Nabila MPSI. Bapak Ibu yang kami hormati, berikut akan saya sampaikan susunan acara parenting pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan doa. Yang ketiga, sambutan kepala sekolah. Yang keempat, pemaparan materi oleh narasumber dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan yang kelima adalah penutup. Tanpa menunggu lama, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Baik, untuk menambah keberkahan acara kita pada pagi hari ini, mari kita menundukkan kepala sejenak dan memohon doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Doa akan dipimpin oleh Ibu Romo. Pada Ibu Romo akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan alimin, hamdan yuwaffi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucap rasa syukur kehadiran-Mu, tiada henti-hentinya kami memuji kebesaran dan keagungan-Mu atas segala rahmat dan karunia yang Engkau limpahkan kepada kami. Semoga dengan berkumpulnya kami di majelis ini, Engkau limpahkan barokah dan ridho-Mu dalam acara parenting kami. Ya Allah, ya Muhaimin, ya Salam, semoga dengan kegiatan parenting kali ini kami bisa menjalin hubungan kasih dan sayang terkhusus untuk putra putri kami. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kami kemampuan, keikhlasan, serta kesabaran dalam mendidik putra putri kami, sehingga kalau menjadi hamba yang taat kepada-Mu, yang dapat mewarisi kepribadian akhlak yang mulia. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan silap kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami dan para pendahulu kami. Allahumma ya Allah, Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Romla. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah TK Eka Putra dan Pengelola KB Tunas Bangsa yang akan disampaikan oleh Ibu Titik Mariati SPD. Pada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Mbak masih Kembali Syafira Nabila MSI Psikolog. Selamat datang di lembaga kami. Yang kami hormati teman-teman pendidik, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid EKIK Putra dan KB Tunas Bangsa. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini dalam kondisi sahdu ya, alhamdulillah sahdu mboten panas, kita bisa berkumpul di sini di halaman EKIK Putra dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah tetap kita limpahkan kepada junjungan kita, uswatul hasanah kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Yang pertama kami ucapkan terima kasih banyak atas waktunya kepada Mbak panggilannya kepada Mbak Zulfani. Terima kasih banyak, di tengah kesibukan beliau kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri di undangan kami. Ini kami ceritakan Bapak Ibu, kemarin itu kita indahnya dari bulan Januari ya, tapi kebetulan kita mintanya di hari efektif, tapi kebetulan beliaunya ini full yang untuk bulan Februari, full yang hari-harinya full ya. Terus biasanya hanya hari Sabtu dan Minggu. Hari Sabtu dan Minggu itu pun kami hanya dikasih pilihan dua, tanggal 15 dan tanggal 22. Alhamdulillah kami memilih di tanggal 15-nya. Terima kasih banyak ya Allah subhanallah. Terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Harapan kami hari ini kita bisa menimba ilmu dari beliau. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu Wali Murid yang telah meluangkan waktunya di kesibukannya panjenengan. Mungkin hari ini hari Sabtu, mungkin ada agenda-agenda yang sudah direncanakan, tapi alhamdulillah pada hari ini kita panjenengan bisa memenuhi undangan kami ya, untuk sama-sama mencari ilmu. Ya, parenting, alhamdulillah untuk lembaga kami di parenting ini sudah kita agendakan minimal satu semester sekali, dan alhamdulillah itu semester 2 kita mendatangkan beliau ahlinya. Monggo nanti Bapak Ibu yang mempunyai mungkin permasalahan-permasalahan dengan putra putrinya, dengan pola asuhnya, monggo kesempatan nanti kita tanyakan kepada ahlinya. Dan ini kami tidak bosan-bosannya mengingatkan anak-anak kita di TK dan kelompok bermain ini masa-masa emas, masa-masa emas, karena ini yang perlu kita jaga pola asuhnya, terutama karena di masa-masa emas ini anak-anak ibaratnya seperti melukis di atas batu. Apapun yang mereka dengar, apapun yang mereka lihat, apapun itu yang mereka aktivitas orang dewasa, apapun yang pernah mereka lihat, mereka dengar akan terekam di otaknya dan ibaratnya melukis di atas batu, dan itu pun akan terekam dan tidak akan selalu diingat sampai mereka nanti dewasa. Jadi harapan kami dari sekolah, kita sama-sama belajar menimba ilmu di hari ini, nanti kedepannya biar bisa mendidik putra putri kita, baik kami di sekolah selaku pendidik dan selaku panjenengan selaku orang tua, istilahnya benar-benar mendidik pada jalurnya. Ini kebetulan anak-anak kita ini investasi kita Bu, Bapak Ibu, investasi kita daripada harta kita, mungkin mobil kita, rumah kita yang mewah, tapi insya Allah ini anak-anak putra putri kita ini adalah benar-benar investasi kita baik di dunia maupun di akhirat. Marilah kita jaga bareng-bareng, kita didik, kalau bisa ditempatkan di lingkungan yang baik dengan kata-kata yang mereka dengar, insya Allah usahakan dari kata-kata yang baik, pola asuh yang baik, sehingga nantinya kelak mereka akan menjadi anak-anak yang baik pula, insya Allah seperti itu. Dan kami juga nitip untuk
karena kita mengambil tema urgensi keteladanan orang tua dan pola asuh generasi masa kini. Jadi anak-anak usia pokok bermain dan TK ini masih dekat dengan ibu, terutama yang mendidik di rumah orang tua. Dan dengan kecanggihannya teknologi saat ini, jadi kita harus mengimbangi bagaimana pola asuh mendidik di usia pola di masa kini. Jadi kita juga harus mencari ilmunya. Sekarang saat ini anak-anak terutama dengan gadget nyuntulok di rumah untuk dikontrol putra putrinya mengenai gadget. Istilahnya jangan terlena, mungkin anak kita di rumah main HP yang dilihat hanya kartun, tapi harus kita selalu kita dampingi, karena dengan istilahnya sekarang itu kartun yang saya tahu, kartun itu mungkin bentuknya fisiknya kartun, tapi di dalamnya saya mohon maaf itu ada yang menjurus ke hubungan orang dewasa, tapi memang bentuknya kartun. Jadi mohon sekali lagi saya menghimbau kepada bapak ibu di rumah, anak-anak monggo selalu didampingi, walaupun main HP selalu didampingi, Saya tidak perlu sambutan panjang lebar karena nanti beliau biar yang istilahnya semuanya monggo nanti kita sama-sama mencari ilmu. Dan pesan saya juga itu monggo tetap di rumah dikontrol putra putrinya, karena aset kita istilahnya ini nanti yang menentukan mereka dewasanya bagaimana. Jadi di masa-masa inilah, di masa-masa usia TK dan kelompok bermain ini, mereka ibaratnya masa-masa emas. Marilah di masa-masa emasnya ini kita isi memorinya mereka itu dengan hal-hal yang baik, biar sampai dewasa mereka tetap mengenang, merekam hal-hal yang baik itu. Harapan kami seperti itu. Selamat mendengarkan, selamat mencari ilmu, semoga nanti bermanfaat. Dan insya Allah nanti kalau mungkin masih lanjut, beliau buka praktek juga di itu tempatnya. Oh iya, monggo nanti kalau mungkin ini secara belum puas, bisa datang ke prakteknya Mbak Julfani di Terung. Oh iya, monggo nanti mungkin bisa minta alamatnya beliau, Jadi saya cukup sekian, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Tuti Mariati SPD. Hadirin sekalian, tibalah kita pada acara ini, yaitu pemaparan materi oleh tadi saya menyebutnya Ibu, mohon maaf. Mbak Zulfani Safira Nabila PSI, dan dilanjutkan maka dengan sesi tanya jawab. Monggo kepada Mbak Zulfani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih telah diundang ke sini, terutama Ibu Titi Mariati selaku kepala sekolah dan Ibu pengurus TK Eka Putra, kali beserta Bapak Ibu guru yang hadir, dan kemudian orang tua, ayah bunda seperti itu ya. Saya lihat ada ayahnya di sini. Kita berikan tepuk tangan karena keren sekali mau datang gitu. Biasanya kalau yang acara parenting itu yang datang ibunya, jadi kalau enggak uti-utinya, ini terlihat seperti uti-utinya harus ngomong hodan. Oke, nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Jadi memang mungkin karena kesibukan dari orang tua, akhirnya yang datang utinya seperti itu. Baik, perkenalkan dulu,
Saya Zulfani Safira Nabila, seperti yang sudah terpampang di sini. Di sini ada foto saya. Terus saya biasanya dipanggil apa saja, terserah sih sebenarnya, bisa Bu, bisa Mbak. Biasanya kalau anak-anak itu panggil saya Miss, seperti itu. Jadi kan kalau dari TK biasanya panggil gurunya itu Miss, bukan Miss. Seperti itu biasanya kalau di tempat praktek nggih. Tidak apa-apa, saya biasa dipanggil ibu. Tidak apa-apa karena ya belum rezekinya nggih menjadi seorang ibu, tapi alhamdulillah rezekinya dipanggil ibunya di tempat praktek. Saya biasa dipanggil Fani atau Zulfa, seperti itu. Kalau di tempat praktek biasanya Fani. Baik, saya sendiri sebetulnya adalah psikolog klinis. Jadi psikolog itu ada beberapa sebenarnya. Tidak hanya psikolog klinis, ada psikolog pendidikan, ada psikolog industri organisasi, ada psikolog sosial, seperti itu, ada klinis, yaitu di beberapa psikolog ya. Jadi tidak hanya psikolog klinis saja, tapi psikolog klinis itu lebih ke secara umum, secara general. Nah, secara masuk ke ranahnya klinis, berarti prakteknya di rumah sakit, di klinik seperti itu, untuk menangani permasalahan orang secara klinis. Jadi misalkan ada yang gangguan seperti itu, ada yang permasalahan. Nah, yang gangguan disebut dengan ODMGJ atau orang dengan gangguan jiwa ya. Ada juga ODMK, orang dengan masalah kesehatan mental. Nah, itu ada 2 seperti itu. Jadi psikolog ini ranahnya lebih ke sana. Nah, itu bisa orang dewasa, remaja, serta anak-anak. Jadi tidak harus anak-anak saja, tapi banyak seperti itu. Di ranahnya seluruh perkembangan itu. Kemudian hari ini terima kasih saya diundang untuk kita sharing-sharing ya. Dan saya juga masih belajar dari jenengan, mungkin nanti ada kasus yang ditanyakan itu saya lebih berkenan. Nah, nanti saya tahu permasalahan apa. Oh iya, saya belajar dari situ. Juga mungkin saya sedikit juga punya ilmunya seperti itu ya. Nanti kita secara keilmuan seperti apa, kita sharing-sharing atau berbagi permasalahan yang jenengan alami seperti apa, dari sisi keilmuan seperti apa. Di beberapa saya praktik di beberapa tempat. Ada yang di Klinik Mutiara Aisyah, itu ada di Terong ya. Kalau dengan mengatas ada di sini ada salah satu bunda dari bundanya iya Dilan, yang sekolah di sini Dilan ya. Itu ada Bunda Lesta, itu yang juga ada di sana, bekerja di sana. Itu dipraktikannya Dr. Edi yang Mutiara Aisyah maksudkan itu di Terong, KPR Terong. Saya biasa praktik setiap Sabtu Minggu di sana. Kemudian saya juga berpraktik di RSUD Domus Madiun di Wungu, itu setiap Selasa, Rabu, Kamis. Nah, hari Jumatnya saya di UPT RSBK, tapi yang di situ tidak bisa dikunjungi pasien umum, hanya yang di dalam, layanan yang ada di dalam. Kita langsung saja masuk kepada intinya, yaitu materi urgensi keteladanan orang tua dan pola asuh generasi masa kini. Jadi kita ini mungkin sudah masuk, anak-anak kita ya, itu sudah masuk generasi alpha. Kata ibu sekalian, kalau jenengan mungkin kemarin familiarnya dengan generasi Gen Z atau Gen Z gitu ya. Nah, itu sudah beda lagi sebenarnya. Generasinya sudah generasi alpha itu sejak tahun 2011 sampai sekarang 2025 ya. Kemudian nanti yang lahir kemudian itu sudah masuk generasi beta atau Gen B ya. Jadi ada pembagian beberapa generasi ya. Jadi yang lahirnya tahun 46 sampai 64 itu termasuk generasi baby boomer. Nah, itu lahir setelah Perang Dunia yang kedua. Nah, selanjutnya generasi Gen Z atau Gen X. Nah, itu
sampai 76. Jadi 965 sampai 76 itu generasi X. Kemudian generasi Y, generasi milenial tahun 1977 sampai 94. Jadi kita, saya nih terutama itu termasuk generasi milenial. Bapak Ibu sekalian, generasi apa ya kalau boleh tahu? Oh, generasi X, generasi X. Baik, tidak apa-apa. Beragam yang hadir di sini hari ini. Nah, apa sih tujuannya? Jadi tujuan Bapak Ibu. Generasi ini dikelompokkan memang karena pada masanya itu terjadi perubahan-perubahan sehingga ada karakteristik khas dari setiap generasi tersebut. Karena hari ini kita bahasnya tentang generasi alfa, gitu ya. Kita lebih membahas tentang generasi alfa. Nah, generasi alfa itu kan lebih dari generasi X yang lahir dari tahun 2011 ya. Nah, putra putrinya gimana atau cucunya? Ya, 2011 ya. 2003. Oh, 19 malah 19 lagi ya. Ini termasuk generasi alfa ya, generasi yang lebih dari generasi Gen Z atau generasi Z yang mulai dari 95 sampai 2010. Nah, itu karakteristiknya lebih menantang dalam pengasuhannya karena mereka sendiri sudah lebih melek gadget atau teknologi itu sejak mereka lahir sudah dikenalkan. Bahkan ada beberapa yang saya temui, mungkin ini tidak semua seperti itu. Jadi sudah bisa lihat itu sudah memegangi HP. Terus kamu boten ditemui Bapak Ibu kamu boten enter sing ngaten nggih. Nah, itu Bapak Ibu generasi alfa itu seperti itu sehingga menciptakan karakteristik anaknya itu menyukai segala sesuatu yang instan, didapatkan dengan cara instan. Nah, kalau jenengan pernah mendengar nih generasi stroberi, generasi yang lembek seperti itu. Apa generasi stroberi atau generasi yang lembek? Ketika dibentak sedikit langsung nyalinya menciut. Terus apakah Bapak Ibu cucunya atau putranya seperti itu? Nah, ini kita bahas ya. Nah, merupakan tantangan tersendiri menjadi orang tua dengan generasi stroberi seperti itu. Tadi sebenarnya kita masuk parenting atau pengasuhan. Apa itu parenting atau pengasuhan? Pengasuhan merupakan sebuah upaya yang dilakukan orang tua dalam mengiringi masa tumbuh kembang anak-anak seperti itu, nggih. Jadi yang kita lahirkan atau cucu kita itu adalah anak-anak kita seperti itu yang kita iringi masa tumbuh kembangnya. Perlu disadari bahwa anak kita itu juga mengalami pertumbuhan di mana ada fase infant atau 12 bulan pertama seperti itu. Kemudian masuk ke toddler atau usia sebelum sekolah. Nah, itu di usia 3 sampai 5 tahun. Kemudian usia sekolah atau school age itu usia 16 sampai 12 tahun. Kemudian adolescent atau dewasa. Nah, seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua kan belajarnya itu memang seumur hidup Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita menghadapi masa di mana anak kita di usia infant tadi, kemudian toddler, kemudian usia sekolah, kemudian dewasa. Nah, itu kita juga harus memberikan stimulasi yang berbeda-beda pada tahap perkembangannya seperti itu. Jadi kenapa kita harus belajar? Nah, alhamdulillah di TK ini seperti itu, guys. TK Eka Putra ini sudah memberikan fasilitas Bapak Ibu untuk belajar itu di fase dimana kalau sekarang mungkin masuk ke usia ini guys, toddler atau preschool seperti itu di bawah 5 tahun guys. Ada yang mulai masuk ke school age mulai usia 6 tahun seperti itu.
Nah, karakteristiknya kalau di masa usia infant atau 12 bulan pertama, kita fokusnya harus kepada memberikan rasa aman, gitu ya. Attachmentnya atau kelekatannya itu aman. Jadi misalkan kayak contohkan, kalau di usia masa-masa bayi 12 bulan itu kita akan memberikan stimulasi kalau anaknya nangis seperti itu. Yang kita lakukan apa Bapak Ibu? Membiarkan dulu atau langsung menolong? Menolong ya, nah betul seperti itu. Jadi kalau usia seperti itu kita langsung tolong supaya anaknya itu merasa aman. Oh, kalau saya menangis itu yang dilakukan oleh orang tua saya misalkan menolong, misalkan kalau nangis dikasih susu atau mungkin kalau nangis digendong, nah seperti itu. Kemudian masuk ke tahap berikutnya yaitu usia toddler atau preschool seperti sekarang ini ya. Kita harus membuat dirinya atau anak-anak kita itu merasa mandiri seperti itu. Dia bisa melakukan aktivitasnya sendiri. Nah itu yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak serta diri kita. Dengan memberikan batasan sejauh mana nanti saya menolong. Jadi kan kalau usia bayi tadi ditolong sepenuhnya gitu, karena dia tidak bisa melakukan segala aktivitasnya sendiri. Tapi kalau sudah mulai usia 3-5 tahun tersebut, ya juga harus diberi batasan, harus diajarkan kemandirian seperti itu, supaya anaknya tahu, oh saya ini bisa loh bertanggung jawab untuk diri saya sendiri, bisa loh saya mandiri. Nah seperti itu. Kemudian kita naik lagi nanti ke usia school age atau usia sekolah. Ya, itu sudah dinaikkan lagi batasannya. Tadi kan sudah misalkan kalau anak usia toddler tadi kita ajarkan untuk misalkan buang sampah pada tempatnya. Nah, kalau usia sekolah kan tidak sampai situ saja, membantu untuk membuang sampah mungkin di tempat sampah di depan rumah seperti itu. Nah kita naikkan, jadi kemandiriannya itu juga kita tingkatkan seperti itu. Dan mendukung, jadi didukung untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang mungkin menstimulasi perkembangan mereka lebih jauh lagi. Misalkan dileskan seperti itu, dileskan untuk tidak hanya akademik saja, tetapi non akademiknya, misalkan les renang, les olahraga apa yang disukai, misalkan silat atau mungkin apa yang di sini Bapak Ibu yang sudah meleskan putra putrinya sudah ada? Belum ya? Baik, tak apa-apa, masih akan ini sebagai catatan ya. Kenapa kita perlu menstimulasi anak itu tidak hanya akademiknya, non akademik juga, supaya anak itu lebih eksplor tentang apa yang menjadi bakat minatnya, macam ya. Nah saya sini sedikit Bapak Ibu. Ini memang sangat-sangat sedang ini trending sekali tes sidik jari, ya. Kalau jenengan pernah lihat itu ada tes sidik jari, kemudian banyak yang datang ke saya menanyakan apakah bisa Bu untuk tes sidik jari. Saya jawab, saya tidak menggunakan itu, ya. Walaupun kan harus saya jelaskan secara tegas, memang psikolog itu tidak pro dengan tes sidik jari, terutama psikolog klinis seperti itu, ya. Karena apa? Tes sidik jari itu pada dasarnya tidak valid, tidak terbukti secara ilmiah. Kenapa sih? Saya tanya kenapa kok Bapak Ibu itu ingin sekali tahu bakat minat anak itu sedini mungkin. Kenapa gitu? Kira-kira ada yang tahu? Kalau yang pernah saya dengar itu karena pengen tahu nanti dia cocoknya di mana. Nah, bagi saya, menurut saya itu kurang tepat. Jadi kalau usia preschool atau mungkin usia sekolah seperti itu lebih baik distimulasi dulu sampai dia benar-benar tahu karena bakat dan minat anak itu juga dipengaruhi oleh lingkungan di mana tempat dia belajar, di mana
dia berkembang atau bersosialisasi seperti itu. Jadi lebih cocok kalau anak itu nanti bakat minatnya diketahui ketika usianya sudah remaja atau 14 tahun plus. Ngoten nggih. Tidak apa-apa, kita sebagai orang tua tidak boleh pelit untuk memberikan stimulasi seperti itu. Lebih baik kan anaknya dileskan renang, dileskan silat, judo, atau mungkin apa, ngoten nggih, catur, atau mungkin yang di luar eksak. Yang eksak juga penting, tapi supaya anaknya juga ini memahami tentang materi yang ada di sekolah. Tapi kita lihat dulu anak ini perlu atau tidak, anak ini mau atau tidak, seperti itu ya. Nah, untuk usia sekolah. Kemudian untuk usia yang di atasnya atau dewasa, tentunya nanti kita juga akan mengarahkan atau membimbing mereka bagaimana cara untuk lebih menghargai tentang keberadaan dia dan lingkungan. Jadi lebih ke sopan atau tidaknya, cara bersosialisasi yang baik, mungkin lebih menegur ketika dia berbuat salah. Nah, itu kan sudah bisa. Kalau kita sebagai orang tua yang usia preschool atau usia sekolah, itu kan lebih ke mencontohkan. Nah, itu nanti kita bahas di keteladanan seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian mungkin sudah sering mendengar tentang parenting style atau gaya kepengasuhan. Nah, gaya kepengasuhan itu juga bermacam-macam. Ada yang mungkin autoritatif, autoritarian, kemudian permisif, dan uninvolved. Ada itu, jadi gaya kepengasuhan itu ada yang mungkin mengekang, ada yang mungkin mengabaikan, ada yang juga demokratis seperti itu. Jadi singkatnya kalau disingkat seperti itu nih. Jadi kalau Bapak Ibu sendiri termasuk yang mana gaya kepengasuhannya? Saya jelaskan dulu nih. Misalkan gaya kepengasuhannya itu lebih ke membatasi anak untuk melakukan segala sesuatu. Jadi dieman-eman banget dengan cara seperti itu. Mungkin diseneni atau dimarahi ketika anak itu melakukan kesalahan, atau lebih ke membiarkan anaknya untuk melakukan apa saja, atau mungkin lebih ke memberikan anak bimbingan atau dukungan penuh terhadap apa yang dia pilih. Lebih kemana dari tiga tersebut? Mungkin dijawab dalam hati saja nih, saya lebih kemana? Tidak apa-apa nih. Nah, memang kita itu punya style sendiri. Nah, style itu atau gaya itu biasanya diturunkan dari orang tua kita juga, Jadi kalau misalkan tadi kita di masa kecil kebanyakan dilarang untuk misalkan main agak jauh gitu ya, itu langsung anaknya kita marahi, nggak boleh main jauh, itu bahaya. Nah, kita tahu pada dasarnya kita tuh sayang, melarang itu karena sayang, takut anaknya nanti misalkan main di jalan raya kemudian tertabrak motor, seperti itu ya, atau mungkin terjadi bahaya apa, penculikan mungkin, atau mungkin terkena bahaya yang lain. Nah, seperti itu bisa jadi. Tapi itu perlu kita sadari, tidak serta-merta kita harus melarang anak untuk melakukan segala sesuatu seperti itu. Jadi mungkin kalau anak sudah sukanya main jauh, kita lebih memberikan edukasi atau kita bimbing. Boleh main jauh, tapi lihat ya, kalau nyebrang nanti kalau ada motor itu berhenti dulu, atau minta tolong diseberangkan sama orang yang ada di dekatnya. Jadi seperti itu, orang dewasa yang ada di sebelah, nah minta tolong itu nggak apa-apa. Nah, itu lebih demokratis seperti itu daripada kita tadi yang akhirnya melarang seperti itu. Atau mungkin malah kita mengabaikan. Nah, kalau kita mengabaikan atau
pola asuhnya kita abaikan, itu kita biarin aja ya wes anaknya biar main sana, wong juga nanti kalau dibiarkan dia juga akan tahu sendiri, tapi itu juga membawa efek samping Bapak Ibu ya, efek samping di mana anaknya nanti jadi pengasuhan abai. Nah itu membawa ke masa besarnya emosi, terutama emosinya, terus berupa perilakunya nanti ke orang lain juga abai, tidak peduli kan. Seperti yang dikatakan Ibu Titik tadi, kalau kita itu sebagai orang tua mendidik anak itu adalah investasi. Nah, investasi itu maksudnya apa? Kembali nanti ke kita, kan mau tidak mau kan kalau sudah darah daging atau putra putri kita sendiri kan nanti otomatis sampai tua masih ada hubungannya sama kita. Kalau kita mendidik atau kepengasuhannya abai atau membiarkan anak tersebut terserah mereka ya sudah, yang penting kita sediakan makan, minum, mandi, selesai, kemudian pendidikan itu tugas guru kita serahkan seperti itu, nanti efeknya di depan apa? Menjadi pribadi yang abai juga. Nah, tidak memahami kebutuhan kita, cuek seperti itu. Nah, efeknya juga seperti itu. Nanti kalau dewasa ya udah, yang penting Bapak Ibu di rumah ya sudah seperti itu, tidak mau mempedulikan menanyakan kabar kita, tidak mempedulikan yang kita butuhkan seperti apa. Nah itu, jadi kita harus memberikan keteladanan atau contoh kepada anak cucu kita seperti itu dengan memberikan contoh secara konkret. Nah, tindakan seperti itu. Jadi saya contohkan, misalkan kita memberikan tindakan atau contoh sabar kepada anak cucu kita nih. Nah, caranya dengan kata sabar gitu ya. Nah, saya menemukan Bapak Ibu di ruangan konseling itu konsultasi sama saya, anak saya sudah saya suruh sabar, nggak marah-marah. Loh, gimana Bu cara memberitahunya? Yusik sabar jadi anaknya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu bukan contoh, tapi itu yang ditangkap anak berupa tindakan tadi. Oh, cara sabar itu ya dengan kayak gitu loh. Itu marah Bapak Ibu, ngoten. Jadi memberi contoh sabar itu ya sabar ya. Mama ini lagi capek. Nah, kita jelaskan seperti itu dengan sabar seperti itu. Jadi anak itu tangkapnya bukan apa kata-kata kita, melainkan apa yang menjadi tindakan kita. Oh, saya itu Bapak Ibu itu sudah banyak saya temukan di ruang konseling seperti itu. Jadi ibunya mengeluh gitu ya, orang tuanya datang dengan keadaannya anaknya sulit untuk meregulasi emosinya. Nah, ternyata dari itu tadi kan role modelnya atau orang tuanya itu seperti itu. Jadi memberikan contoh itu memang melalui tindakan, bukan hanya kata-kata. Karena kalau ibarat seorang anak seperti itu ya, otaknya itu kalau saya ibaratkan itu belum komplit. Kalau kita sebagai dewasa kan otaknya mungkin sudah bulat, bulatan gitu ya. Nah kalau anak itu masih separuh. Jadi kita yang memberikan untuk menjadi bulatan, gambar bulatan itu kita yang membentuk. Kalau kita biasa bentak, nanti juga nggak bentuk bisa bulat seperti umumnya, karena penelitian itu membuktikan bahwa kalau semakin kita membentak anak itu efeknya ke otaknya, perkembangan otaknya ada saraf-saraf yang mungkin putus. Dan itu kenyataan penelitiannya seperti itu ya. Jangan sering dibentak ya. Mungkin kita kalau menghadapi sesuatu atau permasalahan anak tersebut, kita sabarkan diri dulu, kita tenangkan diri dulu, yang mana kita validasi diri dulu. Ya, oke, saya akan, tapi kemarahan ini kalau saya luapkan ke anak itu bukan menjadi sebuah panutan, tetapi
tapi malah sebelum contoh, oh cara meledak, cara marah itu seperti ini. Ngoten nggih. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana keteladanan orang tua tadi kan dengan memberikan contoh, caranya itu seperti apa? Ngoten nggih. Nah, yang pertama caranya adalah memberikan contoh tadi dengan memberikan contoh kebaikan. Caranya adalah mendengarkan anak-anak tersebut. Lalu kita validasi perasaan mereka. Nah, di generasi yang alfa ini kalau kita ajarkan hal-hal seperti itu, kita akan membentuk generasi yang paling emas, Bapak Ibu. Generasi yang paling hebat, karena generasi sebelum-sebelumnya itu belum pernah dilakukan seperti itu. Tidak semua orang tua mengerti akan bagaimana memvalidasi anak-anaknya. Jadi emosinya itu kita pahami dulu, kemudian tidak menghakimi atau kita memecahkan masalahnya seperti itu, guys. Jadi kalau datang mungkin nangis, tantrum karena kebiasaannya langsung dituruti, langsung dituruti, diberikan HP karena mungkin pengen HP. Nah, sebaiknya kan kita memberikan waktu screen time atau waktu batasan untuk memberikan anak HP kan. Nah, kita pertama kalau dia nangis, respon kita apa? Kalau Bapak Ibu sebelumnya seperti apa? Mendiamkan, betul, mendiamkan, Nah, sebelum mendiamkan, kita ini dulu pahami atau katakan kepada anak kita, oh adik nangis ya, adik pengen HP ya. Nah, itu memvalidasi perasaan mereka. Jadi kita seakan-akan memberitahukan, oh yang kamu rasakan itu sedih, yang kamu lakukan itu sekarang menangis. Nah, kita memberitahukan itu dulu. Yang pertama kali itu dulu. Kemudian baru oke, kamu nangis ya. Mama beri waktu, Uti beri waktu kamu untuk menangis berapa menit kesepakatannya, mungkin 10 menit. Nah, itu biarkan dulu. Jangan langsung kita buru-buru, oh, gak apa-apa. Nah, seperti itu ya. Jangan seperti itu. Kalau seperti itu nanti akhirnya dia toxic positivity dalam dirinya itu langsung kayak yowis aku gak apa-apa. Nanti kebiasaan sampai gede ada hal-hal segala sesuatu dia merasa tidak apa-apa. Akhirnya dia tidak mengenali perasaannya, dia tidak mengenali dirinya, jatuhnya ngamuk di belakang. Seperti itu menyelesaikan di belakang. Saat yang tidak tepat bisa jadi malah mengakibatkan permasalahan mental, mungkin kecemasan, mungkin depresi seperti itu. Jadi kita pahamkan, kita validasi dulu. Oh kamu sedih ya, oke, Uti paham, Mama paham, Ayah paham sama perasaan kamu. Oke, nggak apa-apa, kamu nangis dulu aja. Nah nanti kalau sudah mereda tangisannya, oke, sekarang kita ngobrol ya, apa yang harus dilakukan. Nah kamu tadi kan pengen HP dong. Nah sedangkan apa, misalkan tadi kita sepakati screen time-nya itu 2 jam sehari misalkan. Nah itu sudah lebih, nanti kamu bisa menggunakannya besok HP-nya seperti itu. Atau mungkin Uti kasih toleransi, Mama kasih toleransi penggunaannya 10 menit saja ya. Nanti kalau angkanya itu sudah di jarum 10, nanti kita hentikan. Boleh ya, seperti itu. Nah seperti itu Bapak Ibu cara mengingatkannya. Kalau misalkan dia itu pengen HP, minta HP seperti itu. Nah itu idealnya. Nanti kalau pada prakteknya bisa lagi. Ya, seperti itu. Nah kemudian berbagi sesuatu bersama. Jadi ajarkan anak untuk berbagi. Misalkan jenengan itu punya masakan lebih atau menggoreng gorengan gitu. Nah biarkan anak ini yang mengantarkan ke rumahnya tetangga, atau kita ajak anak, seperti itu, ajak anak untuk ke rumahnya tetangga untuk berbagi makanan, atau mungkin bisa diajak untuk bersosialisasi dengan tetangga, misalkan bermain bersama. Nah itu
kita juga harus mengajarkan seperti itu di samping tadi mendengarkan atau memvalidasi. Kemudian beritahu anak apa yang Anda hargai dari mereka. Jadi mereka itu juga harus tahu apa yang berharga dari diri mereka. Jadi kan kebanyakan anak yang insecure atau merasa merasa rendah diri itu karena mereka tidak tahu, karena kebanyakan hanya dimarahi. Oh, saya taunya saya jelek karena saya nakal, mungkin saya tidak nurut. Nah, kebanyakan anak seperti itu, tapi kita sering melupakan bahwa anak itu juga berharga, bahwa anak itu juga mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Misalkan anak saya itu pintar merakit Lego, merakit Lego. Kamu tuh pintar ya Dek kalau disuruh nyusun. Nah, gimana kalau kamu nanti bantuin mama atau uti nyusun barang-barang? Ya, itu bisa kita manfaatkan seperti itu. Nata barang loh, kamu pintar nata Lego. Nah, seperti itu guys cara mewujudnya untuk kita libatkan dalam lingkungan atau kita libatkan dalam aktivitas kesehariannya. Nah, tanpa sadar itu Bapak Ibu membentuk anak tersebut menjadi pribadi yang lebih mandiri loh. Loh, kamu aja pintar melipat, kamu aja pintar untuk menyusun Lego. Apalagi kalau habis tidur, bapaknya itu kamu susun gitu, itu tambah kamu pintar, kamu tambah hebat. Nah, seperti itu anak itu senang Bapak Ibu. Tapi kita juga harus tahu anak kita itu sukanya dipuji apa, karena setiap anak itu berbeda. Kemarin namanya anak dari pasien saya itu lebih suka dikatakan hebat. Ada juga yang lebih suka dikatakan soleh. Jadi nanti tugas Bapak Ibu di rumah, PR-nya nih, sampai rumah cucunya, anaknya ditanya, Dek, kamu itu paling suka kalau bunda atau ayah itu panggil apa, puji apa? Apakah soleh, hebat, pintar, atau apa? Nah, itu ditanya. Nanti itu senjata kita buat memberikan reward gitu ya. Karena anak generasi alpha ini tuh, ini ada Bapak Ibu, lebih suka atau lebih mempan itu untuk dipuji dulu baru disuruh. Kalau zaman kita atau milenial atau generasi X itu kan kalau dihukum atau diberikan ancaman itu akan berpengaruh pada keputusannya untuk melakukan sesuatu alias takut nanti kalau ini saya nggak akan melakukan ini. Nah, tapi kalau generasi sekarang itu kalau dipuji dulu baru mempan. Nah, kebalikan, sangat kebalikan guys. Ada kasus juga di selama saya berpraktik itu di TK-nya itu sudah diberitahu gitu ya, diberitahu kalau nanti kamu tidak duduk, kamu tidak soleh, nanti ibu guru hukum kamu dikunci di dalam ruangan selama 30 menit sampai rumah itu ngadu ke orang tuanya. Yang dilakukan akhirnya apa? Anak itu takut untuk datang ke sekolah. Ya Allah, padahal kita sebagai guru mungkin tidak beneran seperti itu, hanya mengancam supaya anaknya itu patuh terhadap pembelajaran yang ada. Nah, generasi sekarang Bapak Ibu digitukan trauma ya, karena generasi tadi, generasi stroberi tadi yang lembek mentalnya tadi, terbiasa dengan segala sesuatu yang instan. Nah, saya beritahukan kepada bunda-bunda dan ayah sekalian, kalau misalkan kita itu mendidik generasi alpha itu harus diberi ujian dulu supaya mempan. Nanti kalau kita suruh melakukan sesuatu, jangan dimarahi dulu. Kalau dimarahi dulu atau diancam akhirnya taat di trauma. Seperti itu. Terus kemudian tadi memberitahukan segala sesuatu yang berharga dari mereka, kita kenali anak kita itu kelebihannya apa, dapat kita amati dari aktivitas kesehariannya seperti itu. Nah, kemudian
kita tetapkan batasan dengan kebaikan dan empati. Contohnya itu misalkan ibu tahu ini bukan yang kamu mau, dan yang kamu inginkan. Jadi kita kasih beritahu kepada mereka apa yang menjadi batasan gitu. Tetapi kamu juga harus belajar nanti bagaimana caranya kamu bisa lebih mandiri. Nah itu di usia-usia sekolah itu mulai kita tetapkan batasan itu Bapak Ibu ya. Jadi tidak selamanya kamu itu uti atau mama atau ayah bisa membantu. Nanti suatu saat kamu juga harus melakukan segala sesuatu itu sendiri. Jadinya mulai sekarang ya kamu harus belajar. Nah, dari mana? Dari mungkin membantu membuangkan sampah di depan atau membantu misalkan aktivitas kamu lakukan sendiri, bangun tidur, merapikan tempat tidur, kemudian membereskan mainan yang telah kamu mainkan. Nah, seperti itu kita beri tanggung jawab supaya apa? Supaya anak kita lebih mandiri. Nah, kemudian mendorong anak untuk bersikap baik kepada orang lain selain mencontohkan tadi ya, misalkan kita berbagi makanan atau berbagi suatu hal atau bersosialisasi, kita juga membuat mereka membantu pekerjaan rumah kita. Misalkan bertanggung jawab dengan menyapu, seperti menyapu mulai dari kamarnya sendiri atau merapikan tempat tidurnya sendiri. Nah, kemudian berbagi dengan saudara kandung juga. Pasti baginya Bapak Ibu semuanya kalau sudah putranya 2 itu sering bertengkar, gitu, mau bosan, cucunya sudah 2 atau lebih dari 1 itu sering bertengkar. Nah, kita ajarkan juga bagaimana berbagi seperti itu dengan cara mungkin pada saat di situasi yang sama kita bagikan lengkap gitu. Jadi yang ini kita berikan ini untuk kakak, ini untuk adik, ini untuk adik. Nah kalau 3 misalkan seperti itu kita langsung bagi di depannya supaya dia juga mendapatkan contoh yang sama. Nanti kalau aku punya sesuatu dibagi bertiga, nah, seperti itu misalkan. Nah memang menjadi orang tua itu tidak ada yang sempurna, Bapak Ibu. Menjadi orang tua itu mengusahakan atau mengupayakan terbaik selama seumur hidup kita. Kita mungkin sayang, tetapi kita kadang tanpa sadar melakukan suatu hal yang membuat mereka itu trauma. Tetapi sebaik-baiknya kita adalah belajar memperbaiki kesalahan seperti itu. Yang kita lakukan yang pertama adalah belajar parenting, utamanya hari ini ya, belajar parenting. Kemudian nanti sampai rumah mungkin tidak cukup karena kan seumur hidup menjadi orang tua, kita juga harus upgrade mungkin melalui kegiatan ikut seminar atau mungkin lihat YouTube ya yang tokoh-tokoh yang memberikan edukasi tentang parenting, atau sharing mungkin kepada guru-guru yang ada di sekolah, mungkin bisa sharing dengan guru-guru seperti itu juga bisa. Jadi terkait dengan perkembangan anak yang seumur hidup, nanti bahkan dia naik ke SD, dia naik ke SMP, dia naik ke SMA, kuliah. Nah itu perlu juga kita konsultasikan kepada pembimbing akademika atau guru ya, ibarat kita menorehkan tinta di kertas. Nah itulah anak-anak kita. Jadi kita nanti suatu saat juga akan melihat hasil goresan itu, dan hadiah terbaik untuk anak-anak kita ya, itu adalah kepengasuhan dari kita yang dibawa sampai nanti seumur hidup mereka terkenang. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita beritahukan, apapun yang kita contohkan, itu pastinya
terkenang, oh dulu ayah saya itu orangnya seperti ini loh, cara memperlakukan ke saya. Dulu ibu saya seperti ini loh, dulu ibu saya seperti ini loh, itu pasti terkenang di memori alam bawah sadar dan juga ingatan jangka panjang anak. Jadi utamanya Bapak Ibu yang mungkin masih kesulitan untuk mengendalikan emosi, mohon diproses emosinya sebelum melampiaskan ke anak. Nah mungkin kalau di sini masih ada Bapak Ibu yang kesulitan untuk mengontrol emosi atau Bapak Ibu yang masih ingin belajar, mungkin bisa datang ke psikolog untuk diedukasi atau mungkin mendapatkan terapi apabila mendapatkan trauma dari generasi sebelumnya atau kepengasuhan sebelumnya, itu sangat mungkin sekali seperti itu ya. Kurang lebihnya itu dari saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam berucap dan bertindak selama mengisi materi ini. Nanti kita lanjutkan ke tanya jawab. Saya harap ini nanti diskusinya hidup seperti itu ya. Nah, tidak apa-apa, nanti kita curhat-curhat bersama. Maka Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilakan. Ini kesempatannya diambil pertanyaan. Monggo, ini ada ahlinya. Mungkin punya unek-unek apa dalam mengasuh anak di rumah. Monggo bisa dicarikan, bisa ditanyakan. Monggo, ini siapa yang ingin bertanya? Satu orang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau untuk masalah pengasuhan. Yang jelas kalau orang tua lihat anaknya mungkin tingkahnya banyak atau gimana, mesti otomatis itu teriak ataupun gimana. Terus untuk menyikapi itu kita harus bagaimana? Terus keadaan seperti itu tuh enggak respek aja, kayak teriak, kayak kita gimana tuh respek aja. Terus untuk yang kedua, untuk yang emosi itu orang tua pasti, kita emosi pasti lihat anaknya kayaknya enggak benar atau enggak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi emosi itu kemungkinan ya Bu ya, ini yang saya alami sendiri. Mungkin luapan emosi itu muncul dari rasa capek, kemungkinan itu muncul dari faktor yang lain seperti misalkan ekonomi itu pengaruh enggak ke situ? Sama ya. Yang itu yang dialami. Pasti itu kalau emosi. Bagaimana kita bisa sabar menghadapi tingkah anak-anak itu. Itu saja Bu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Interaktif langsung. Baik, Bunda tadi, Bunda siapa namanya? Saya belum kenal. Saya Bunda Wati. Bunda Wati, baik. Usia putranya atau cucunya? Cucu, yes, usia. Cucu saya ada 2,5 tahun. 2,5 tahun ya, yang seperti itu tadi, Ya, yes. beraktif sekolah. Oke, baik. Ya, Bunda Wati, ya. Dia tidak apa-apa, loh ini biar kita semakin hidup, biar nggak ngantuk, kita tanya-tanya. Pertama Bunda, tadi anaknya 2,5 tahun ngamuk-ngamuk ngoten nggih atau teriak-teriak ngoten nggih. Nah itu permasalahannya nopo Bunda? Enggak ngomong enggak Bu. Dianya kan hiperaktif gitu ya. Hiperaktif. Iya. Enggak pernah berhenti sebelum Oh sebentar. Ini anaknya hiperaktif, sudah ada diagnosa yang
sekedar dia hiperaktif atau kita menyebutnya hiperaktif aja? Saya jelaskan dulu. Kalau kita hiperaktif itu sangat bahaya loh Bunda. Kita maksudnya itu dalam artian kalau kita menyebutnya hiperaktif berarti sudah ada diagnosa bahwa dia ini mempunyai gangguan perkembangan yang namanya hiperaktif. Nah, itu beda. Kalau anaknya sangat aktif, nah sangat aktif itu masih anak normal. Kalau hiperaktif, nah itu sudah ada diagnosa bahwa anak ini mengalami sebuah gangguan perkembangan di mana otaknya itu berbeda dengan anak pada umumnya. Biasa disebut dengan anak berkebutuhan khusus. Tetapi tidak apa-apa apabila anak ayah bunda sekalian itu memang ada yang anak berkebutuhan khusus. Nah itu tidak apa-apa. Yang kita perlu carikan adalah solusinya. Namun ini saya luruskan dulu. Kalau masalah anaknya aktif dan usianya 2,5 tahun, nah itu wajar. Nah kita harus bedakan dulu anaknya ini teriaknya itu di situasi yang seperti apa. Baik. Karena luapan emosi kita yang mungkin capek, kalau mungkin kita sudah dibenturkan dengan permasalahan ekonomi, mungkin karena mencari uang juga susah, gitu ya Bunda ya, atau mungkin kita ada masalah lain, konflik dengan pasangan seperti itu, atau konflik dengan keluarga besar, nah itu wajar banget. Nah, yang kita perlu lakukan yang pertama itu adalah memvalidasi diri dulu, sadari bahwa kita sedang lelah, kita sedang capek. Jadi kalau sudah itu dari kantor itu jangan langsung urus angkat badannya, pulang datang me time dulu. Tips dari saya nih, me time itu bukan berarti terus bersenang-senang, tidak tahu bahasa Indonesia. Tapi ketika kita membuat diri kita itu menyadari kita sudah sampai rumah. Nah, apa yang kita lakukan? Kita juga butuh waktu untuk kita sendiri. Misalkan menenangkan diri, datang itu kemudian membantu kaki, kemudian untuk mandi dulu kalau misalkan sudah sore seperti itu ya, atau makan dulu baru kita doa. Nah kalau sekedar menyambut aja nggak apa-apa. Oh anakku sudah datang, oh cucuku sudah datang. Nah seperti itu nggak apa-apa. Tapi ya itu tadi kita me time dulu, luangkan waktu dari 3-5 menit atau mungkin 10 menit sudah cukup. Baru kita itu apa kita itu. Jadi jangan langsung kalau tadi sudah capek bekerja, rasanya ingin marah-marah, kemudian ketemu cucu atau anak langsung kita luapkan, wah jangan. Nah itu tadi efeknya kita tidak memberikan keteladanan kepada anak cucu kita. Maksudnya kita baik itu atau itu orangnya suka marah. Nah takutnya kan seperti itu Bunda, takutnya seperti itu. Kontennya nanti dia akan mengingat hal itu. Padahal kita kan marah demi kebaikan dia sebenarnya, tapi yang kita tangkap seperti itu. Jadi caranya kita luangkan waktu untuk diri kita istirahat sejenak. Makanya kita perlu batasi bahwa kita itu sedang lelah. Nah, kalau kita sedang lelah, kita ingin marah, sudah kebiasaan marah gitu ya. Tadi sudah kebiasaannya membentak. Oh kita sadari, oh mulai detik ini, mulai saat ini saya tidak boleh melakukan seperti itu. Kalau saya sudah emosi, mending saya minggir dulu dari anak. Lalu saya melakukan apa dulu? Misalkan emosi kita karena tadi sudah capek atau sudah pengen marah dari sananya, mungkin ada konflik dengan orang lain, kita lampiaskan dulu Bun. Bisa dengan cara seperti apa? Kita bisa sapu-sapu. Kita udah mulai, kita ambil, kita
meluapkan energi kita untuk sapu-sapu kalau marahnya itu sangat nih. Atau mungkin Bunda sukanya apa? Sukanya bersenandung. Nggak apa-apa, nyanyi aja dulu, oke? Nggak apa-apa. Daripada kita marahin anak kita, cucu kita nyanyi aja dulu. Oh ya, gitu. Kalau misalkan sukanya apa, kecuali kegiatan yang membuat kita capek nih, kalau misalkan kita sudah capek, jangan dilakukan atau melakukan aktivitas yang membuat kita makin capek. Ada pertanyaan atau jawaban dulu ya? Biasanya kalau kemiskinan bisa dilakukan. Kalau mungkin kita ada waktu dengan kayak itu ada pembaruan ada musim panen. Kemungkinan kan waktu itu otomatis tenaga kan di situ toh. Kemungkinan pas di situ loh. Kemungkinan kan. Ya nggak ada waktu itu beda sama. Oke, ye. Musim tadi Bunda ini ye. Profesinya sebagai petani, Ya. terus akhirnya menghadapi musim itu. Nah, Ya. pertanyaan saya Bunda, ayah Bundanya kemana? Ada di rumah di rumah. Apakah beban kepengasuhan hanya ada di Uti saja? Enggak, ini gambaran ini bukan saya aja. Ini di sini lingkungan. Oh, lingkungan ya. sini. Masa di lingkungan sekitar sini itu kebanyakan kayak gitu. Profesinya yang seperti itu. Langit Bunda Neta. Kalau misalkan di rumah itu Pak kan keluarga itu ada yang mungkin takdirnya tidak kita hendaki, mungkin ayah ibunya keluar negeri atau mungkin ayah ibunya itu berpisah atau mungkin sudah single dan lain sebagainya. Siapa itu di rumah itu siapa saja? Apakah ada ayah bunda yang lengkap dan uti akung atau hanya satu orang saja? Asli semuanya, asli semua. Dan mungkin profesinya petani semua nih. Ya, ada yang bekerja, ada yang petani, ada juga yang di rumah. Gitu. Nah itu kenapa saya tadi tanya kepengasuhan bebannya kepada siapa lah? Beban itu kan bisa dibagi 3 orang itu nih, bisa di uti, mama dan ayahnya. Nggih, mboten selalu harus uti saja, mboten. Iya. Jadi uti itu pasti punya waktu kalau diserahkan. Di sekitar saya tadi tidak bilang tadi selama 1 jam, selama setengah hari. Time atau waktu untuk diri sendiri itu bisa 5 menit sampai 10 menit. Kalau kita merasa capek, ya sudah serahkan kepengasuhannya kepada orang tuanya. Dan biasa ayah bunda itu juga masih 2 orang loh. Jadi masih bisa dibagi. Jadi nanti kalau pagi itu ikut uti karena uti belum capek, seperti itu nanti sama siang mama, kemudian sore ikut ayah atau bagaimana cara membagi. Jadi tidak harus uti itu bertanggung jawab untuk semua atau seluruh waktunya uti itu untuk kepengasuhan itu tidak. Tidak harus ada problem sebagai orang tua anak itu atau apa namanya, ibarat uti dan akungnya gitu. Kita itu merasa anakku ini kok belum bisa jadi orang tua. Ada problem seperti itu, dirasa atau tidak dirasa itu seperti itu. Jadi merasa saya harus berperan, saya harus membantu anakku ini untuk mengkondisikan anaknya seperti itu. Nah, itu sebenarnya problem. Itu sebenarnya problem ayah, itu tidak harus, kita harus 100% percayakan kepengasuhan itu terhadap orang tuanya, keduanya. Kita tugasnya hanya tidak harus kita bertanggung jawab untuk seluruh kepengasuhan. Jadi biarkan orang tua kandungnya
ya nggak apa karena kan nanti membuat problem ke Uti sendiri. Nanti Utinya capek, Utinya merasa bertanggung jawab semuanya atas cucu saya, nah seperti itu Uti. Nah, jadi bisa gitu dikomunikasikan. Keluarga itu intinya adalah komunikasi. Tidak harus orang yang mampu. Walaupun kita mampu semuanya terus parentingnya baik, misalkan kita selalu membandingkan bukan apple to apple, bukan apel ke apel, tetapi kita membandingkan antara emas dan apel, berarti kita lihat ke pengasuhannya, ini kita willy wes malah ya. Ini kita willy yang dibantu berapa orang pengasuh, atau mungkin kita melihat dia itu yang viral ini guys, oh setrika itu bikin tenang ya. Nah dia setrika satu, jadi kita setrika berapa tuh kok itu terlalu emas dan apel. Nah kita nggak boleh melihat orang yang ini, kita sadari oh potensi kita ini bisa kok kita memanfaatkan. Tadi ayahnya masih di rumah, ibunya masih di rumah, ibunya masih di rumah, mungkin ada yang bisa di sisi lain. Kalau capek banget misalkan cucu yang sudah besar, nah itu bisa cucu ke pengasuhan. Nah kan dia lebih ya. Saya rasa cukup. Ada yang bisa lagi mesti sampun ya semua. Mungkin bisa lanjut. Monggo yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang masalah anak saya. Anak saya sudah berumur 4,5 kurang lebih. Itu kok komunikasinya kok belum lancar seperti anak-anak lainnya. Soalnya apakah ada HP itu berpengaruh? Seperti itu aja. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda namanya Bunda siapa? Bunda Ani. Bunda Ani, baik. Bunda Ani usianya anak atau cucu? Anak. Oh, ada di sini. Yes. Nah, komunikasinya belum lancar itu apakah dia belum bisa mengucapkan suku kata atau kalimat secara sempurna atau bagaimana? Ya seperti itu. Semuanya belum ngomongnya itu belum lancar sepenuhnya. Contohnya seperti apa? Bisa berinteraksi bisa, tapi coba dipanggil Bunda. Baik, yang bisa saya jawab mungkin Bunda, kemungkinannya nih. Nah itu memang harus dipemeriksaan lebih lanjut. Saran saya nggak apa-apa nanti diperiksakan seperti itu nih. Kalau dari interaksi yang saya dapatkan tadi ada kemungkinannya itu speech delay seperti itu nih. Nah itu nanti kalau semakin cepat dibawa untuk di ini periksakan itu semakin cepat kita tahu tindak lanjutnya seperti apa. Nah kalau misalkan nanti speech delay nanti dari dokter anak itu bisa direkomendasikan biasanya ke terapi okupasi atau terapi bicara. Nah, ini memang karena
gangguan perkembangan akhirnya butuh terapi yang membutuhkan waktu, tidak bisa secara instan karena nanti misalkan rekomendasikan ke terapis bicara itu ada terapinya berapa kali dalam seminggu, itu tergantung jadwalnya dengan terapisnya. Kemudian dia diajarkan bagaimana cara berinteraksi dan berkomunikasi yang baik seperti itu. Tapi juga ada dugaan atau diagnosis yang lain, tapi juga ada komorbid atau penyertanya itu juga bisa Bunda. Bisa speech delay, bisa mungkin autism, bisa mungkin gangguan lain seperti itu bisa. Tapi sejauh ini sepertinya itu Bunda. Nanti nggak apa-apa dicoba periksa ke dokter anak saja ya, nanti di klinik Mutiara Aisyah itu ada, nanti dites biar diobservasi dulu kemungkinannya anaknya apa, nanti pasti ada rekomendasinya dan dilakukan penelitian seperti apa. Ada pertanyaan lagi tidak? Oh, ini terkait dengan HP ya. Baik, apakah di rumah tadi HP-nya itu berapa jam? Tidak pasti ya. Ada. Oh, masih HP. 6 jam ada. Enggak selalu. Tapi mungkin apakah dari kecil itu tidak atau jarang distimulasi untuk bicara? Oke. Diajak ngobrol enggak? Nah itu Bunda bisa jadi dari situ Pangapunten ya, karena tanyanya secara umum harus saya jawab ini. Dari situ bisa jadi. Jadi anak itu kalau bahkan usia sejak dalam kandungan itu harus kita stimulasi dengan ajak berbicara, karena emosi itu sudah mulai mengenal di alam bawah sadarnya. Kemudian pas bayi itu juga nanti kalau kita cerewet gitu ya, itu anaknya kan juga akhirnya ikut karakter kita. Nah itu dari situ Bunda. Jadi dari atensinya seperti itu kita mulai stimulasi dari usia seperti itu. Jadi infant atau di bawah 12 bulan kita stimulasi bicara. Kemudian gadget itu tidak kita berikan sebelum usia 2 tahun seperti itu ya. Tapi juga 2 tahun pun harusnya ada screen time-nya maksimal berapa jam seperti itu. Dan juga kita harus banyak-banyak ajak anak ini untuk berkomunikasi. Dari situ kita membentuk perkembangan bahasanya. Tentunya. Jadi perkembangan bahasa memang dari situasi di mana kita berinteraksi dengan anak-anak kita. Jadi Bunda, tidak apa-apa Bunda, malah justru hari ini dia hebat karena sudah bertanya, kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan. Betul ya Bunda? Oh enggak ada yang bertanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juliana. Saya ingin bertanya, masih bisa nggak sih pola asuh seperti orang tua kita zaman dahulu terus dimasukkan ke pola asuh yang seperti anak zaman sekarang, Bu Dokter. Terus yang kedua, bagaimana kalau ternyata pola asuh kita itu salah, parenting kita itu salah dan sudah terjadi trauma, gimana cara kita meluruskannya supaya bisa ke jalurnya gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, terima kasih untuk Bunda Yuliana ya. Pertanyaannya bagus sekali karena hari ini kita banyak penting ya. Nah, pola asuh zaman dulu dan zaman sekarang ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa generasi itu membawa karakteristik, di mana karakteristik itu diturunkan dari pola asuh. Jadi pola asuh zaman dulu maupun dengan zaman sekarang itu seharusnya berbeda, karena kita itu sudah
turunan produk keberapa gitu guys, cucu-cucu atau anak-anak kita itu sudah turunan produknya gitu. Jadi mungkin bunda mestinya lahir di milenial ya, generasi milenial ya. Nah itu kan mungkin orang tua kita dulu mengidiknya dengan semi VOC alias ada karena betul kadang-kadang bentak, nah itu biasanya. Tetapi perlu kita sadari itu tidak cocok dengan generasi sekarang, karena generasi sekarang itu juga dari ininya sudah melek teknologi, sudah biasa mendapatkan segala sesuatu instan, dan mungkin dari kita yang dulu masih di kehidupan orang tuanya yang generasi X itu yang serba kurang, misalkan telur saja makan masih dibagi misalnya. Anak sekarang kan telur itu satu diceplok untuk mereka, nah itu kan segala sesuatunya sudah ada enaknya, istilahnya itu sudah tercukupi dari segi ekonominya, sedangkan kita terbiasa harus berbagi, nah itu bisa menghasilkan produk yang beda bunda. Kalau tetap kita lakukan pola asuhnya semi VOC tadi, nanti akhirnya anaknya menjadi semakin tadi menimbulkan trauma, menimbulkan dampak yang negatif, tidak semakin mental yang kuat, alias tidak sehat mental seperti itu. Bisa jadi seperti itu kembali. Gimana caranya kita membenarkan pola asuh kita kalau anak itu sudah jadi trauma? Ya kita sadari dan kita rubah saat ini. Kalau misalkan anak itu sudah menjadi trauma itu mungkin batasannya juga benar-benar sendiri bingung menentukannya ya seperti apa ya. Coba anak itu perilakunya ada yang berubah seperti itu, atau itu bisa nggak kapoknya, misalkan kan biasanya kapok gitu kan, kapoknya itu kita benerin dulu di rumah, ada ya. Jadi ibaratnya kita itu sudah punya obatnya dulu di rumah dengan cara memberikan atau menstimulasi atau merubah parenting kita tadi yang biasanya mungkin kita sudah emosi duluan. Kita biasakan memvalidasi, terus kemudian kita minta maaf ya nak, kemarin bunda itu membedak kamu karena bunda emosi, tapi bunda janji bunda akan berubah kayak gitu misalkan. Nah terus kemudian kita lihat perilakunya anak itu seperti apa, terus kita dorong juga, oh tidak apa-apa nak, nanti bilang bunda aja kalau kamu main, misalkan traumanya tadi nggak boleh main gitu nih, nggak boleh main keluar rumah, terus akhirnya dia mengurung diri di rumah gitu. Nah nggak apa-apa nak, bunda boleh kamu keluar kok, tapi nanti bilang ya ke bunda. Kita berikan obatnya dulu, kita ibaratnya memplester lukanya dulu. Nah kayak gitu kan, lukanya tadi itu karena takut dimarahi bunda ketika keluar rumah misalkan seperti itu, kita berikan plester, kita betadin dulu. Nah kalau misalkan itu tidak menolong, baru datang ke profesional seperti psikolog untuk mendapatkan bantuan bunda untuk mengatasi trauma si anak tersebut. Jadi banyak contohnya kasus-kasus yang anaknya trauma tadi, misalkan yang gurunya di sekolah tadi ya bunda ya, gurunya di sekolah mengancam nanti nggak mau masuk kalau di sekolahan tidak soleh, tidak duduk tenang, kamu akan dikurung di luar di dalam kamar mandi selama 30 menit. Nah itu kan akhirnya anaknya datang ke psikolog, trauma terus datang ke psikolog untuk mendapatkan bantuan. Nah itu seperti itu misalkan. Nah, kalau selama masih bisa ditangani ayah bunda sendiri, tidak apa-apa, dicobakan dulu, karena sebenarnya obat itu kan berasal dari orang tuanya sendiri kalau luka kepengasuhan. Kalau misalkan butuh bantuan atau belum tahu metodenya seperti apa, nah itu konsultasi, nanti kalau perlu terapi ya terapi beberapa sesi, tapi kalau tidak ya saya akan memberikan solusinya atau tipsnya seperti apa. Ya, ada yang ditanyakan lagi tidak? Iya. Monggo sinten malih nyampe cerita. Masuk mal.
masih usia remaja, usia 12 tahun, cuman mungkin secara emosional agak mudah tersinggung gitu, percaya dirinya kurang, bisa kasih solusi cara mengatasi dengan Bunda siapa mohon maaf? Indah. Linda. Iya. Linda, baik Bunda Linda. Tadi usianya 12 tahun ya. Lah 12 tahun itu masuk ke remaja ya. Tadi ada permasalahan yang dialami Bunda Linda itu usia anaknya 12 tahun kurang percaya diri dan ada masalah emosi. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa usia remaja 12 tahun itu masuknya belia ke remaja nih, pindahan belia ke remaja itu memang karakteristiknya permasalahan emosi yang meledak-ledak, kemudian mencari eksistensi diri. Nanti jatuhnya misalkan kalau berada di lingkungan yang tidak tepat, akhirnya dia mendapatkan pengaruh dari teman sebaya seperti itu ya, seperti bertindak yang kenakalan remaja. Nah seperti itu. Nah dari situ kita juga harus belajar tadi. Kita belajar dari orang tua yang usia anak infant, kemudian ke usia fasenya usia sekolah, kemudian kita fasenya ke usia remaja itu seperti apa. Nah, karakteristik anak usia remaja itu lebih senang orang tua sebagai teman. Nah, kita harus bisa memposisikan orang tua sebagai teman. Kalau mungkin masa anak-anak tadi orang tua sebagai pembimbing, nah orang tua sebagai teman kalau ini. Karena kalau anak-anak itu kan masih merasa, bundaku itu paling keren. Bundaku lebih lupa gini. Biasanya kalau kita dengar percakapan anak-anak kan gitu, ayahku ini, ayahku superhero ya, kayak gitu. Yang nggak mungkin, tapi itu sebuah bentuk secara tidak langsung yaitu mengidolakan ayah bunda. Nah, tapi kalau remaja itu bukan seperti itu, pasti lebih malu. Nah, sudah di tahap seperti itu, jadi kita harus merangkul anak kita supaya bisa untuk mengungkapkan segala sesuatu yang dia rasa, yang dia alami itu ke kita. Kuncinya apa? Menjadi teman. Teman itu apa sih? Teman itu seseorang yang tidak judgement gitu. Nah, kita juga harus pahami bahwa nanti beranjaknya anak kita ke usia remaja yang serba tertutup, biasanya pulang sekolah itu langsung di kamar mainan HP, itu kan problemnya ngoten. Terus kemudian kita harus bisa ajak mereka keluar ruangan itu untuk ngobrol, tapi di situasi di mana dia tidak capek. Kalau kita ngajak ngobrolnya pas capek, anak biasanya emosi, meledak-ledak, nggak mau dengerin. Apa itu? Apa? Itu ya, padahal dia itu capek sekedar itu. Jadi kita harus tahu. Jadi misalkan nanti Bunda sampai rumah gitu ya, Bunda datang, kemudian terlihat anaknya itu sibuk dengan dunianya sendiri, Bunda cari tahu kesukaan dia itu apa sih. Misalkan kesukaan ada pasien saya itu yang usianya remaja itu sukanya lihat TikTok, bikin DIY dari bikin sendiri, segala sesuatu yang bikin sendiri. Misalkan bikin makan makanan apa ya Bunda ya, mochi misalkan itu. Nah, atau bikin ini dari stick es krim, lampu dari stick es krim, atau Bunda itu harus tahu anaknya itu kegemarannya apa, kemudian mengikuti hobinya dia apa. Dek, kamu kan suka ini, ayo kita bikin ini. Nah, dari situ ngobrol dengan anaknya itu menjadi nyambung. Oh, yang dia alami itu ternyata ini dia pasti cerita. Nah, aku sebenarnya suka loh sama kakak tingkatku. Nah, kadang kita ada yang kayak gitu. Kita sebagai orang tua kan, langsung pikirannya kemana-mana. Nanti pacaran sama sekarang gini. Oh, kadang terlalu jauh seperti itu. Padahal kalau anak itu biasanya juga tidak sejauh itu gitu ya. Kekhawatiran kita atau keresahan kita yang harus kita kendalikan. Jadi
kita juga nggak boleh judgement, nggak boleh pacaran gini-gini. Nah itu kita hindari kata-kata seperti itu ya. Kita usahakan, oh iya, oh kamu suka ya, oh boleh, mama dulu juga seusia kamu tuh suka, tapi mama dulu tuh akhirnya ini dia, oh mama pendam dulu, nanti mama utarakan kalau sudah usianya. Nah misalkan kita berikan itu Bunda, kita kasih tahu anak itu batasannya dengan cara menceritakan diri kita dulu, atau mungkin memberi contoh siapa ini nanti seperti ini loh dek, kalau kamu bisa mengendalikan rasamu, jadi lebih ke contoh-contoh yang positif. Kalau misalkan tadi tentang rasa percaya diri, nah itu bisa Bunda ajak, Bunda dukung kesukaannya itu tadi apa, misalkan bikin mochi ya nanti nggak apa-apa, papa fasilitasi kamu kalau bisa dijual deh, nanti kamu open order. Nah kayak gitu lebih baik Bunda, nanti kamu buka Instagramnya mochi maketan misalkan kayak gitu, nggak apa-apa, kamu sukamu apa Bunda pasti dukung, dan Bunda memberikan kebebasan kamu supaya kamu itu berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Nah seperti itu bisa berikan motivasi-motivasi seperti itu, dan berusaha untuk diikutkan ekstrakurikuler yang non eksak. Itu biasanya lebih membuat dia eksplor terhadap lingkungannya. Nah misalkan contohnya pramuka, nah itu kan kegiatannya di alam banget Bunda. Nah dia kan juga melatih tentang kemandirian, tentang sikapnya terhadap orang lain. Nah itu bisa menambah kepercayaan diri. Atau mungkin misalnya Bunda itu sudah untuk eksaknya, nah seperti matematikanya mungkin tinggi, nah Bunda dukung, ayo deh ini kamu bisa loh, Bunda lihat kamu itu pintar, berpotensi, ikut olimpiade. Nanti kalau di sekolahan ada atau lomba ada, kamu cari tahu. Nah olimpiadenya itu nggak apa-apa, nggak menang, Bunda nggak harus kamu menang, Bunda dukung kamu untuk berkembang. Caranya berkompetisi itu seperti apa? Nah kita upayakan, kita tahu kelebihan dia apa, kita dukung, kita dorong supaya termotivasi untuk lebih berprestasi dalam segi